Oke teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Nah, langsung aja, hari ini hari Senin tanggal 30 Juni 2025 bersamaan 4 Muharram 1447 Hijriah. Ini saya bagi tahu ya cara kalau mau detailnya kalau commute dari Bandung ke Jakarta, misalkan nih contoh kasus kayak saya nih yang baru apply nih lamar kerja di Bandung tuh ya, bisa dilihat di video sebelum ini di mana ininya. Nah sekarang saya fokus di ininya aja deh, commute dari pilihan kalau mau commute alias tektok TP Jakarta Bandung dan sebaliknya gitu. Opsi pertama kalau mau murah ya itu naik bus. Nah bus tuh banyak teman-teman, ada Prima Jasa, ada MGI. Ini yang saya tahu ya, ada Prima Jasa, ada MGI, ada Arimbi Bima Suci tuh ke Bandung biasanya murah tarifnya kalau dari Jabodetabek. Cuma karena naturnya adalah dia bus ekonomi AC gitu ya jadinya dia ngeser nyari penumpang gitu. Dia ngeser, banyak ngetem, nyari penumpang gitu. Jadi nggak direct langsung gitu, nggak teman-teman. Tapi itu adalah pilihan transportasi publik yang murah kalau mau commute dari Jakarta ke Bandung dan seterusnya gitu. Terus yang kedua, kalau mau lebih murah lagi sebenarnya pilihan kedua adalah ngeteng teman-teman. Ngeteng naik kereta api. Bisa naik kereta api Parahyangan tuh kalau mau ke stasiun Bandung. Dia sedikit lebih mahal dari bus ya, tapi lebih mahal ya, nggak lebih mahal dari travel dari Jakarta ke Bandung sebaliknya ya. Coba aja cari harga tiket paling murah dari kereta Parahyangan, mau itu yang XC maupun yang Econ New Generation ya. Itu coba aja, pasti harganya bakal lebih murah dari naik travel. Pasti itu. Karena kalau travel dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya itu sekitaran 150 sampai paling mahal bisa tembus 300-an. Tergantung travelnya apa dulu. Kalau travelnya yang ultimate mewah gitu kayak City Trans itu biasanya digetok sampai 300 ke atas. Tapi kalau travel yang standar kayak Cipaganti, D-Trans dan beberapa lagi itu biasanya lebih murah dari 300. Itu kalau mau commute murah. Bisa naik busnya MGI atau Prima Jasa. Nah, kalau Prima Jasa startnya dari mana kalau ke Bandung? Banyak. Tapi saran saya naik dari Lebak Bulus aja. Kalau tinggalnya di daerah saya, lebih baik naik dari Lebak Bulus aja. Kalau nggak dari Lebak Bulus, dari poolnya di sana tuh, di arah Gaplek, ya, arah Gaplek, gitu. Ciputat, mending naik dari situ. Kalau mau deket dari saya ya, soalnya bus Prima Jasa ke Bandung itu dia ngelayaninnya macam-macam. Ada yang ke Gaplek atau Lebak Bulus, ada yang ke Kampung Rambutan, ada yang ke Tanjung Priuk, gitu. Ada yang ke Tanjung Priuk, macam-macam banyak teman-teman. MGI macam-macam juga. Bahkan ada yang dari Bogor tuh, kemarin saya lihat di Baranang Siang, gitu. Kalau mau sih sebenarnya kalau mau nggak macet ya, tapi kan kalau naik bus itu kan resikonya macet.
apalagi naik travel ya kan, resikonya macet. Kalau nggak macet, mending naik kereta api Parahyangan tuh. Itu bisa dijadikan opsi apa, naik kereta kommute Jakarta Bandung PP dengan harga yang boleh kita katakan murah meriah bersahabat gitu. Iya, murah meriah bersahabat. Nah, karena kalau duitnya nggak cukup buat naik Wush, paling nggak bisa pilih salah satu dari 3 ini, naik bus, naik travel, atau naik kereta api Parahyangan. Tergantung Bandungnya mau kemana dulu gitu. Itu biasanya ada tuh, kalau misalkan kantornya Bandung daerah Kiara Condong, daerah agak sedikit jauh dari stasiun Bandung, nah itu ada banyak travel yang ke sono, atau Bandung Selatan kayak Soekarno Hatta gitu. Itu ada banyak pilihan travel atau bus bisa berhenti di situ, di daerah Suhat atau Bandung Selatan. Karena daerah Suhat atau Bandung Selatan itu juga basis dari bus akap dari dan ke Bandung, ke berbagai tujuan yang ada di Jawa, Bali, dan Sumatera. Ini loket-loketnya tuh ada di Suhat atau Bandung Selatan gitu. Jadi enak. Iya. Itu travel juga berhenti di situ. Jadi pilihannya banyak, teman-teman. Ya kalau teman-teman rezekinya lebih nih, sebagaimana pagi tadi saya bilang, ya pilihan paling ultimate-nya adalah naik Wush, kereta cepat gitu loh. Naik Wush, naik kereta cepat. Dan itu teman-teman kalau mau murah naik Wush, itu ambil kelas yang paling bawah, yaitu kelas ekonomi. Ya walaupun kelas bawah tapi tarifnya sih nggak murah-murah banget ya. 250.000 sekali jalan untuk satu orang sekali jalan, bayarannya segitu teman-teman. 200.000 teman-teman. Bakal gue deh kopi ya. Bakal gue 200.000, 250.000 sekali jalan teman-teman. Jadi kalau PP dikontrakin ya rumahnya samping Bu Haji Aleha sih. Berarti kalau 2 kali jalan, oh salah, ini lampu ya, salah, lampu. Jadi kalau 2 kali jalan habis 500.000 teman-teman. Kalau yang ekonomi 500.000 PP tuh kan, PP PP dan nggak disubsidi ya teman-teman ya. Wush itu tidak disubsidi. Jadi 500.000 habis tuh dua kali perjalanan. Kalau itu yang ekonomi. Tapi kalau teman-teman yang emang kastanya udah kasta sultan, kasta kaisar, ya paling naiknya yang first class. First class itu 600.000 sekali jalan di Wush. PP udah 1,2 juta. PP udah 1,2 juta. Bayangin dah tuh, 1,2 juta sehari habis buat naik Wush. Belum lagi kalau di Bandungnya banyak jajan, banyak kulineran. Terus bayar lagi transport publiknya kayak Trans Baraya, Trans Bandung Raya. Belum terus apa lagi? Bayar angkot, bayar segala macam. Itu pengeluaran kalau kayak gitu bisa mentok-mentok 1,5 bahkan lebih, 1,5 juta bisa habis
paling banter ya, paling ini 1,5 juta, 1,5 juta total ya, total PP nih ya, total PP loh ya, bisa habis ya 1,5 juta lah paling nggak, atau bahkan lebih, bisa 2 juta juga keluar, karena kan tiket PP 1,2 juta yang first class. Kalau misalkan di Bandung banyak jajan misalkan, atau bela beli ini itu ya kan, bela beli ini itu ya, paling bisa berapa ya, 1,5 sampai 2 jutaan habis kayak gitu teman-teman. Soalnya gini, tarif bus di Bandung ya, tarif bus kota loh ya, kita ngomong bus kota ya, ada Transbaraya, ada Trans Bandung Raya, ada apa lagi ya, Trans Bandung Raya, ada apa lagi tuh, ada apa, aduh nggak hafal saya, banyak banget soalnya bus Bandung itu ya, nggak hafal saya bener. Maksudnya bus kotanya loh ya, bukan bus akapnya, bus kotanya gitu. Banyak itu apa tuh kalau mau keliling-kelilingan. Belum lagi angkot di Bandung itu tarifnya 5.000 tergantung jauh dekat 5.000, tapi kalau makin jauh misalkan bisa naik 1.000 teman-teman. Atau misalkan dari stasiun Bandung ke Pasteur itu bisa, saya asumsikan mungkin adalah ceban 10.000, karena Pasteur kan jauh banget dari stasiun Bandung ya. Berapa kilometer tuh dari stasiun Bandung ke Pasteur gitu kan, ya bisa segitu, bisa 10.000 lah tarifnya paling enggak gitu. Atau bisa lebih murah, nggak tahu juga sih gitu. Soalnya di Bandung itu kayak transportasi publiknya itu nggak begitu dimaksimalin ya, jadinya pokoknya segitulah teman-teman. Kalau mau apa, PP ya, Tek-Tok naik bus yang paling tinggi, yang paling ultimate ya, first class, harganya 600.000 sekali jalan, PP 1,2 juta. Terus tergantung di Bandungnya teman-teman, jajannya apa, makannya apa, beli apa, paling pengeluaran sih kalau nggak ya, kalau nggak nyampe 1,5 juta sih, hemat sih teman-teman pengeluarannya. Karena biasanya orang ke Bandung itu pengeluarannya kalau naik WOS gitu mentok-mentok 1,5 teman-teman, 1,5 juta total, 1,5 juta atau bahkan bisa 2 juta keluar gitu. Jadi ya apa ya, sangat ya sebenarnya untuk wisata hemat di Bandung, tektokan itu bisa teman-teman, bisa gitu. Cuma kalau naik WOS yang ultimate itu bukan trip hemat namanya, itu udah kasta di atas banget gitu. Apalagi kalau commute ya, kalau commute kerja dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya, naik WOS yang segitu 1,2 juta habis ya sekali untuk sehari. Bayang tuh 5 hari kali 1,2 juta berapa itu habis. Ya ekonomi aja ya, yang ekonomi aja 250.000, 500.000 habis dalam sehari, kali 5 hari itu aja udah habis 2,5 juta teman-teman. 5 hari kerja loh, commute naik WOS dalam 5 hari, untuk WOS-nya aja 2,5 juta habis ya, 2,5 juta. Belum lagi di Bandungnya kalau kita mau jajan-jajan ya, itu apa segala macam gitu kan, bisa lebih dari 2,5 juta teman-teman. Itu 5 hari loh, 5 hari. Kalau 6 hari udah 3 juta habis. Nah gimana kalau yang 1,2 juta sehari, tinggal dikali aja tuh, 5 hari udah habis 6 juta ya.
5 hari kali 1,2 udah habis 6 juta teman-teman. Udah habis 6 juta, benar, serius. Udah habis 6 juta. Gimana kalau 6 hari kali 1, udah 6,6 juta habis. Sebentar. 11 kali 6 66 ya kan, 12 kali 6 ya berarti udah 7,2 juta habis, bukan 6,6, sorry, 7,2 juta habis. Itu kalau 6 hari kerja ya. Kalau 5 hari kerja 6 juta, 6,6 juta habis. Kalau 5 hari kerja udah 6 juta ya habis. Bayangin loh, udah semahal itu teman-teman ya. Jadi 5 hari, jadi antara kalau 5 hari bisa habis sekitaran, kalau di total bisa 3 sampai 6 juta. Bayangin deh, 2,5 ya kita bulat 3 ya. Total 2,5 sampai 6 jutaan. Gila gak tuh? Buat US 5 hari commute Jakarta Bandung PP. Mahal banget. Memang mahal teman-teman, karena dia untuk untuk investasi dan bayar utang ke China ya atau ke Tiongkoknya mahal teman-teman. Mahal. Apalagi kan China atau Tiongkok itu kan nerapin biaya ya, udah ngejamin APBN kita, minta jaminan APBN kita dijamin sebagai utang buat kereta WUS itu kan. APBN loh, uang rakyat loh jadi jaminannya, bukannya sembarangan ini ya. Artinya ya harus jadi gitu ya, itu makanya kenapa mahal gitu loh. Nah, investasinya teman-teman, investasi dan untuk bayar utang dengan jaminan APBN gitu. Kayak kenapa bisa semahal itu WUS itu. Dan dia nggak disubsidi loh. Dia kalau disubsidi ya subsidi separoh 50% ya. Taruhlah 50% dari 250.000 buat yang ekonomi. Setengahnya dari 250 berapa coba? Setengahnya. Kalau setengah first class, setengahnya dari 600.000 itu 300.000 teman-teman jadinya. 300.000 rupiah gitu ya. Dikali 5 hari kita commute Jakarta Bandung. Itu aja udah habis 1,5 juta. 15 kali 3 selesai. Iya, 1,5 juta habis. 1,5 juta. Itu kalau yang first class-nya disubsidi 50% dari harga 600. Nah, kalau 250 itu 50%-nya berapa, saya kurang paham juga. Apakah 200 apa gimana? Kalau setengahnya kan berarti 250 itu berarti 150.000 kan. Separohnya berarti 150.000 atau 100 lah katakan. Misal nih, ini andaian ya, 150.000 5 hari udah berapa itu habis duit? Udah habis berapa itu? 5 hari commute 15 kali 5 berapa ya? 150.000 kali 5 hari. Coba bayangin ya. Itu udah ya sih di bawah yang jelas memang di bawah 1 juta gitu. 100.000 kali 5 aja udah habis 500.000 dalam seminggu, dalam 9 hari kerja. Itu kalau 100.000 ya, kalau 100.000 itu bisa dibikin murah sebenarnya kalau disubsidi, cuma nggak disubsidi karena memang ini investasinya tinggi gitu. Ya, semoga ke depan makin banyak yang menggunakan WUS dan
yang baru kemarin mendapat milestone ya, WUS itu bisa jadi pemasukan lah buat negara, buat masyarakat ya, jadi kas negara juga itu. Jadi lumayan WUS itu bisa disubsidi nanti ke depannya, mudah-mudahan lah ya, karena kan itu masih bagian dari KAI sebenarnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi.